Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu juga ya Kak Wike ya. Nah, hari ini Kak Kartina dan Kak Wike, ada juga Kak Martin yang bantu musik dan merekam ya. Senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah online GKI Samanhudi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan kembali. Yuk adik-adik sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami akan memulai dengan ibadah secara online. Tuhan, Kau sertai kami Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan telah berikan untuk kami. Terima kasih juga untuk semua berkat dan anugerah yang Kau limpahkan untuk kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi kepada kami semua Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak Wike ya. Yuk, kita anak-anak Tuhan harus bersyukur karena kita setiap hari sudah dipelihara oleh Tuhan ya, dicukupkan oleh Tuhan. Adik-adik, seperti apa ya Kak Wike ya? Yang kecil tuh dipelihara Tuhan. Pipit adik-adik, burung pipit dipelihara Tuhan meskipun dia gak cari makan. Tidak cari makan dan kecil ya, tetap Tuhan pelihara. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan
burung pipit yang kecil dan kita lanjutkan dengan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi ya Kak Wike ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik, minggu lalu kita mendengar kisah tentang Raja Salomo yang mendirikan Bait Allah. Setelah Raja Salomo meninggal dunia, bangsa Israel diperintah oleh raja-raja berikutnya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang hidup di masa Raja Ahab. Siapa Raja Ahab itu? Nah, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17. Ayat 1 sampai dengan 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak bacain ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, Raja Ahab dikenal sebagai seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Raja Ahab mendirikan kuil dan mesbah untuk menyembah Baal.
Raja Ahab juga membuat patung Dewi Asyera yang dia percaya sebagai Dewi Kesuburan. Raja Ahab ini dipengaruhi oleh istrinya Isabel, anak Raja Sidon. Isabel tidak mau percaya pada Tuhan, tidak mau tunduk pada perintah Tuhan, tidak takut pada Tuhan. Isabel yang mengajak Raja Ahab ini menyembah Baal. Sehingga bangsa Israel yang tadinya takut akan Tuhan, yang tadinya menyembah Tuhan, jadi ikut menyembah Baal. Jadi tidak takut lagi pada Tuhan, tidak mau lagi taat pada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi marah. Dan Tuhan mengutus Nabi Elia dari Gilead untuk datang menghadap Raja Ahab. Tuhan menyuruh Nabi Elia menyampaikan pesan penghukuman kepada Raja Ahab. Bahwa pada tahun-tahun ini tidak akan turun embun dan hujan di tanah Israel. Hal itu untuk memperingati bangsa Israel dan Raja Ahab, supaya mereka kembali taat pada perintah Tuhan. Ini merupakan hal yang sulit sebenarnya bagi Nabi Elia untuk dia lakukan. Kenapa? Karena Nabi Elia tahu Raja Ahab itu jahat. Raja Ahab itu tidak takut pada Tuhan, tidak mau taat pada Tuhan. Jadi Nabi Elia tahu resikonya. Taruhannya adalah nyawa dia sendiri kalau dia datang pada Raja Ahab. Tapi karena Tuhan yang menyuruh Nabi Elia langsung pergi. Nabi Elia tetap taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, ketika Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan firman Tuhan itu, Raja Ahab dan Ratu Isabel marah. Mereka berniat untuk membunuh Nabi Elia. Tapi Tuhan tahu rencana jahat Raja Ahab dan Ratu Isabel ini, adik-adik. Setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan itu, segera Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit, bersembunyi di sana, dan diam di sana sampai Tuhan memerintahkan langkah selanjutnya. Nah, adik-adik, di ayat 3 dan 4 tadi, kakak bacain ya. Tuhan mengatakan begini kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Adik-adik, kita lihat yuk tempat tinggalnya Nabi Elia selama di tepi sungai Kerit itu seperti apa ya. Nah, ini adik-adik, sungai Kerit yang airnya mengalir dapat menjadi air minum untuk Nabi Elia. Dan setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang membawa roti dan membawa daging kepada Nabi Elia. Jadi 2 kali loh adik-adik, burung-burung gagak itu datang bawa roti dan daging. Karena Tuhan yang memerintahkannya. Adik-adik, dari pengalaman Nabi Elia ini kita tahu, Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa menghentikan embun, menghentikan hujan. Tuhan juga berkuasa atas seluruh makhluk hidup. Tuhan berkuasa memerintahkan burung-burung gagak mengirimkan makanan untuk Nabi Elia. Luar biasa ya adik-adik ya, kuasa Tuhan. Adik-adik tahu gak burung gagak itu seperti apa sih? Kita lihat yuk. Nah ini nih adik-adik, burung gagak ini berwarna hitam pekat, memiliki suara yang nyaring. Burung gagak mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dibanding dengan burung-burung yang lain adik-adik. Selama masa kekeringan, Nabi Elia dipelihara Tuhan.
Nabi Elia berada di tempat yang aman. Kebutuhan makan, minum dipenuhi oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Nabi Elia tidak perlu khawatir akan semua itu. Adik-adik, Nabi Elia dapat merasakan dan menerima pemeliharaan Tuhan karena Nabi Elia hidup berserah kepada Tuhan. Nabi Elia hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan setiap orang, asal kita percaya pada Tuhan dan hidup berserah, taat dan setia pada Tuhan. Setiap orang pasti pernah merasakan takut, merasa khawatir. Mungkin kita takut kena COVID, takut sakit, takut menghadapi ujian, khawatir akan masa depan kita. Papa mama juga mungkin punya kekhawatiran. Khawatir soal makan minum, mungkin juga soal keuangan, mungkin khawatir soal kesehatan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran adik-adik. Kekhawatiran dan ketakutan adalah hal yang wajar dan normal bagi setiap orang. Tapi ada hal yang membedakan antara kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bedanya, cara kita merespon setiap masalah, cara kita merespon setiap ketakutan dan kekhawatiran kita berbeda. Hari ini kita belajar dari Nabi Elia. Ketika Nabi Elia diutus Tuhan untuk datang kepada Raja Ahab, menyampaikan peringatan dan pesan penghukuman untuk bangsa Israel. Itu merupakan hal yang sulit adik-adik. Itu hal yang menakutkan. Dan resikonya adalah nyawa. Nabi Elia tahu bahwa taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Tapi Elia tetap taat pada perintah Tuhan. Elia menyerahkan semua ketakutan dan kekhawatirannya pada Tuhan. Karena Nabi Elia percaya bahwa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Adik-adik, Tuhan pasti memelihara hidup orang yang taat kepadanya. Janji Tuhan pada setiap orang yang hidupnya taat dan setia pada perintah Tuhan bisa kita baca dalam ayat hafalan kita hari ini, adik-adik. Yuk kita baca ya ayat hafalan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 19. Kita buka Alkitabnya adik-adik. Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur adik-adik karena memiliki Tuhan yang tahu kebutuhan kita, dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maukah adik-adik hidup taat, setia pada perintah Tuhan? Kita minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita jadi anak Tuhan yang taat, setia, dan hidup berserah penuh pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Bapa, tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup berserah penuh kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, agar kami dapat melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik.
Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Katina? Bawa persembahanmu dalam umat Tuhan. Ah iya betul. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu itu. Persembahannya boleh disimpan di amplop putih atau celengan yang pernah adik-adik buat. Nah, kalau nanti adik-adik sudah kebaktian onsite, bisa datang ke gereja, boleh dibawa persembahannya atau boleh juga dititip kepada papa mama ya kalau papa mama sudah kebaktian onsite. Nah, kita mau berdoa adik-adik buat persembahannya. Yuk kita berdoa yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang bisa kami berikan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan di gerejamu. Berkati juga papa mama yang sudah memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita semua. Kita bersyukur adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dikasihi oleh Tuhan. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Thank You Lord, Thank You Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Nah, adik-adik, kita mau berdoa mengakhiri ibadah anak hari selesai. ini ya adik-adik ya. Yuk kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah hari ini Tuhan dari awal sampai selesai. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya kami di minggu-minggu yang akan datang kami dapat mengikuti ibadah
secara online kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semoga semuanya sehat selalu dan kita dapat berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik.